Ya, hai Kak Fajar. Ya, alhamdulillah baik ya. Iya, Alhamdulillah ini. baik ya Kak. Oke, langsung saja kita mulai kegiatan ini. Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berkenalan dengan Kak Fajar, di sini saya akan membacakan CV dari Kak Fajar ya Kak. Boleh? Jadi Kak Fajar ini merupakan seorang front-end developer di tim Up Studio ya Kak. Pengalaman beliau ini sangat banyak banget ya. Kak Fajar ini pernah mengikuti uh, sebagai front-end developer di tim App Studio, Information Technology Specialist di Learner, kemudian Regional Coordinator di Forum Indonesia Muda, kemudian Volunteer Knowledge Management di Data Science Indonesia, kemudian Electric Machine Designer di PT Lentera Bumi Nusantara, kemudian sebagai surveyor di Institut Teknologi Bandung, kemudian juga sebagai surveyor juga di University of Tidar. Kak Fajar ini merupakan lulusan dari Teknik Bachelor of Engineering di University of Tidar, betul ya Kak? Ya, betul-betul di Universitas Tidar ya, di Magelang. Ya, barangkali Kak mau memperkenalkan diri juga, silahkan. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya kayak gitu. Ini berarti langsung materi apa gimana Kak? Apa perkenalan diri dulu? Perkenalan aja dulu Kak. Oke, Barangkali oke. ada yang mau dikenalin. Oke, teman-teman semuanya, selamat malam kayak gitu ya. Perkenalkan, saya Fajar Haji Pamungkas kayak gitu, dan biasa sih teman-teman panggil saya Fajar gitu ya, atau kalau misalnya nama kecilnya Aji gitu, tapi biasanya Fajar sih. Nah, untuk sekarang saya sebagai front-end developer internship kayak gitu di tim Up Studio, baru mulai sekitar bulan Oktober kemarin ya, masih baru kayak gitu sih, itu ya. Itu sekitar 4 bulanan ya Kak? Ya betul, emang masih pemula kayak gitu untuk front end-nya. Jadi ya sesuai tema gitu ya untuk sekarang sih. Baik Kak. Sebelumnya buat teman-teman, barangkali sambil menunggu Kak Fajar untuk menyampaikan materi, kita boleh nyiapin dulu catatan. Barangkali ada yang perlu dicatat, karena nanti ada sesi Q&A. Barangkali nanti ada yang mau ditanyain Kak Fajar. Oke Kak, kalau gitu langsung aja. Kayaknya untuk mempersingkat waktu, Kak Fajar udah siap buat nyampein materinya ke teman-teman semua? Udah Oke, siap insya ya? Allah udah siap ya. Nanti Oke, aku yang baik. share screen aja nggak apa-apa. Ya, siap. Langsung aja. Silahkan, Kak. Oke teman-teman, aku nyoba share screen dulu ya. Oke, teman-teman semuanya. Sebelumnya aku ngucapin banyak terima kasih gitu ya ke teman-teman dari Loker Programmer gitu yang telah memberikan kesempatan untuk saya pribadi gitu untuk bisa sharing bareng-bareng gitu ya sama teman-teman mengenai front end developer kayak gitu. Tapi untuk temanya memang how to be front end developer for beginner gitu. Jadi bagaimana sih cara menjadi seorang front end developer untuk benar-benar dari pemula kayak gitu. Dan di sini saya disclaimer dulu bahwa apa yang saya tulis di presentasi ini benar-benar dari pengalaman saya pribadi gitu ya, yang emang benar-benar dari awal, bukan dari jurusan informatika gitu. Saya jurusannya berbeda kayak gitu, dan memulai dengan belajar secara mandiri atau otodidak gitu ya teman-teman. Oke, sebelumnya perkenalkan gitu ya, nama saya Fajar Haji Pamungkas, biasa dipanggil Fajar gitu. Saya lulusan dari Teknik Elektro Universitas Tidar, lulus tahun 2019 kayak gitu. Dan untuk sekarang saya sebagai front end developer internship kayak gitu ya di tim Up Studio
di daerah Sleman, Yogyakarta gitu. Dan mungkin dari teman-teman kalau misalnya kita bisa terkoneksi gitu ya, bisa saling follow gitu di Instagram @fa_pamungkas gitu. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara menjadi front-end developer dari pengalaman saya pribadi, dan semoga kita bisa sharing gitu ya untuk kedepannya. Oke, tentang front-end developer gitu. Jadi sebelumnya kan kita sering mendengar gitu ya, entah itu front-end developer atau back-end developer gitu, bahkan full stack developer kayak gitu. Tapi karena temanya tentang front-end gitu, jadi saya akan mencoba menjelaskan dari apa itu front-end developer kayak gitu ya teman-teman. Jadi seorang front-end developer ini bertanggung jawab gitu ya untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi web kayak gitu. Dan tujuannya adalah web ini bisa responsif, bisa interaktif, dan juga user friendly gitu ya. Artinya ketika pengakses itu mengakses sebuah website gitu, dia akan lebih mudah gitu ya mengerti apa yang ada di website tersebut gitu. Dan ini juga berhubungan juga dengan tanggung jawabnya gitu ya untuk memastikan bahwa pengalaman pengguna terhadap website yang kita buat itu benar-benar bagus gitu ya. Dan di samping kanan ini adalah contoh project ya yang saya dan tim di internship itu buat, itu berkaitan dengan company profile kayak gitu. Jadi kan banyak ya project-project di front-end developer gitu. Salah satunya misalnya company profile kayak gitu, dan atau kayak misalnya yang lainnya kayak misalnya toko online kayak gitu juga bisa. Jadi intinya untuk yang front-end developer ini lebih berkutat di bagian apa yang dilihat oleh user gitu. Jadi benar-benar tampilan visualnya gitu ya. Nah, ini akan berbeda ketika teman-teman mau sebagai back-end gitu. Karena back-end ini namanya juga back-end gitu ya. Jadi mereka itu benar-benar di balik layar yang memang mereka itu lebih berkutatnya ke server dan juga ke database kayak gitu. Tapi antara back-end dan front-end ini saling berkaitan gitu ya. Makanya mereka sering dalam satu tim gitu. Bahkan orang-orang yang bisa menguasai skill di front-end developer maupun di back-end developer gitu, ini bisa menjadi profesi gitu ya. Profesinya namanya full stack developer gitu. Artinya mereka mengurus bagian front-end-nya dan juga bagian back-end-nya gitu. Dan lanjut, nah ini saya coba memulai dari mengapa gitu ya, mengapa menjadi seorang front-end developer gitu. Dan ini benar-benar dari pengalaman saya pribadi, waktu tahun kemarin gitu ya, memulai belajar materi-materi front-end developer kayak gitu, benar-benar mandiri, benar-benar otodidak kayak gitu ya dari awal, karena memang di kuliah, karena saya memang teknik elektro gitu, nggak diajarkan tentang coding gitu. Dan juga di SMA pun saya tidak diajari bagaimana cara mengoding gitu ya, emang benar-benar dari nol kayak gitu sih. Nah, waktu itu di bulan Juli tahun 2021 kayak gitu, saya mulai mencari-cari gitu ya, karena emang lagi coronanya itu lagi naik-naiknya, terus pas posisinya sedang di rumah kayak gitu, dan sedang apply kerja waktu itu. Nah, di sana sembari menunggu kayak gitu, karena kan yang terpenting bagaimana kita kayak kita mencari-cari gitu ya. Kita mencari-cari, kita belajar dalam waktu tunggu itu, bukan sekedar kita menunggu kayak gitu sih waktu itu. Nah, makanya saya coba belajar tentang dunia-dunia coding gitu ya. Dunia coding itu dari internet gitu, khususnya dari YouTube, terus dari bootcamp kayak gitu, dan baca-baca sekilas tentang berita-berita dunia IT. Ternyata di sana banyak sekali peluangnya kayak gitu, dan mulai belajar di bulan Juli waktu itu, mulai belajar tentang front-end developer atau web developer kayak gitu ya. Nah, di sini saya coba memetakan dua alasan gitu ya. Yang pertama adalah alasan secara internal gitu, ketika seseorang memutuskan untuk memilih berkarir dalam suatu bidang tertentu gitu, dan juga faktor eksternal kayak gitu sih. Nah, kalau dari saya pribadi, faktor internalnya adalah alasan pribadi kayak gitu. Nah, saya coba untuk meriset diri sendiri gitu dengan mengikuti beberapa tes gitu. Namanya tes identitas gitu atau ST30, kayak personality kita itu apa kayak gitu. Kemudian dari sana saya coba membedah kelemahan saya pribadi, kelebihan saya pribadi gitu, terus
kayak karirnya cocoknya di bidang apa kayak gitu, berdasarkan hasil dari tes individu itu waktu itu. Nah, dari sana menemukan bahwa salah satu hal yang emang sebagai kekuatannya adalah di bidang logika kayak gitu. Dan waktu itu juga rekomendasi pekerjaannya seputar bidang-bidang software, seputar bidang-bidang developer kayak gitu. Dan ketika flashback ke masa lalu juga ternyata hal ini cocok gitu ya dengan perjalanan waktu SMA gitu, memilih IPA gitu, terus suka dengan matematika, suka dengan fisika waktu itu kayak gitu, terus pindah ke elektro gitu ya, melanjutkan ke elektro, dan di sana juga berkutat dengan banyak logika kayak gitu, dan alhamdulillahnya cocok dengan pribadi saya kayak gitu. Nah, setelah mengetes personality kayak gitu, saya mencoba untuk membuat IDP gitu, atau Individual Development Planning gitu ya. Nah, di sini tuh saya merancang kira-kira dalam waktu 3 tahun ke depan itu mau jadi apa gitu. Nah, kayak misalnya goals besarnya adalah sebagai seorang front-end developer. Nah, terus saya coba untuk merinci satu persatu gitu ya. Merinci dari tujuan besar itu, saya coba merinci lebih kecil kayak, oh aku harus belajar skill-skillnya. Setelah belajar skill harus apply job atau internship kayak gitu, dan step by step-nya sudah terencana kayak gitu waktu itu. Nah, terus yang kedua adalah value diri gitu. Nah, kenapa saya memilih sebagai seorang developer gitu, karena yang pertama saya suka belajar gitu. Belajar tentang hal baru waktu itu, terus sampai sekarang, dan ini terjadi juga sebagai seorang developer gitu, karena emang teknologi di bidang developer itu kan selalu berkembang gitu ya, dan mau tidak mau seorang yang masuk ke dunia IT itu harus belajar terus-menerus gitu, karena kan emang teknologi ini lebih ke tools-nya gitu, dan ketika kita mengupdate kebutuhan dan skill di bidang industri itu harus terus belajar gitu. Harus belajar hari demi hari gitu. Walaupun udah kerja misalnya harus tetap belajar gitu sih. Dan salah satu value diri yang pengen dibawa gitu dengan berkarir di bidang IT adalah bermanfaat untuk sesama gitu, karena kan emang selain kita bekerja gitu ya untuk diri sendiri, tapi juga ini berkaitan dengan masyarakat luas kayak gitu. Seorang yang berkarir di bidang IT maupun di bidang lainnya juga pasti mempunyai tujuan ini gitu. Kayak misalnya nih, ketika kita berkarir di bidang IT kayak gitu, kita bisa untuk membuat sebuah proyek sosial misalnya gitu, dengan kita mencoba mengonline-kan gitu, kayak usaha dari UMKM misalnya gitu, kita online-kan dan kita bisa mengenalkan UKM itu lebih luas gitu ke masyarakat luas gitu. Nah, itu 1 dan 2 ini adalah alasan gitu. Alasan kenapa mau berkarir di bidang front-end developer. Kemudian di sisi kanan ini adalah alasan eksternalnya gitu. Yaitu tentang perkembangan teknologi itu, karena emang perubahan itu kan pasti gitu, dan perkembangan teknologi ini itu akan terus berkembang gitu dari hari demi hari. Bahkan sekarang sudah mulai muncul banyak istilah-istilah gitu ya di bidang teknologi kayak metaverse gitu, atau sudah mulai banyak sekali startup di beberapa tahun terakhir ini yang muncul di Indonesia gitu. Bahkan di seluruh dunia pun sekarang sudah mulai beralih gitu. Mereka sudah mulai membuat sebuah startup, terus mereka memakai teknologi di bidang internet kayak gitu, dan berkarir di bidang IT gitu, khususnya di front end developer ini sangat terbuka peluang kerjanya gitu. Ini masuk ke poin 4 ya. Mungkin teman-teman bisa survei kayak gitu, kayak misalnya di LinkedIn atau di Telegram gitu, ataupun di Instagram gitu. Dan Locker Programmer ini juga salah satu media sosial gitu ya, yang teman-teman bisa untuk mencari informasi kayak gitu, untuk mencari kayak jobnya gitu, atau peluang-peluang internship itu di Instagramnya Local Programmer gitu ya. Itu yang terpenting, yang pertama adalah mengapanya gitu, karena ketika kita sudah tahu mengapa, nah ini sebagai bahan bakar kita ke depannya gitu ketika melangkah gitu, karena kan emang sebuah keputusan itu kan selalu sepaket dengan resikonya gitu, dan ketika teman-teman sudah memutuskan sesuatu ini sudah benar-benar totalitas gitu sih, karena emang sudah tahu dari awalnya mau jadi apa gitu. Itu ya teman-teman yang perlu dipegang gitu. Kemudian
Ini merupakan websitenya gitu ya. Waktu itu di bulan Juli itu aku nyoba untuk tes gitu. Jadi hasilnya adalah INTP gitu, di mana personality secara khususnya adalah seorang logik gitu atau logikian gitu ya. Dan ketika teman-teman sudah bisa tes ini tesnya gratis gitu ya di websitenya. Terus nanti akan keluar hasilnya. Terus teman-teman bisa baca hasil dari tes itu nanti seperti apa gitu, kelemahannya, kelebihannya, terus secara karirnya lebih bagus di mana gitu. Itu sebagai acuan gitu. Nah, nanti teman-teman bisa merefleksikan diri apakah benar hasil dari tes ini benar-benar cocok gitu dengan pribadi itu sih. Nah, terus setelah cek itu teman-teman bisa mengecek lagi di websitenya Truity namanya gitu. Tentang karir gitu ya. Jadi dari hasil INTP ini kalau misalnya dibaca di sini ya, itu lebih ke dunia software dan developer gitu ya. Karena emang rekomendasinya kalau dilihat secara gamblang gitu ya. Di sini kayak misalnya nih ada komputer programmer gitu, terus ada software developer gitu, dan ternyata memang cocok gitu ya. Terus saya mencoba merefleksikan diri dan ternyata ya cocok gitu sih dengan kepribadian saya secara pribadi gitu. Tuh teman-teman mungkin bisa nyoba di website ini gitu ya untuk survei terlebih dahulu gitu sebelum memutuskan sesuatu gitu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke bagaimana gitu ya, ke bagaimana step by step-nya ketika mau memulai sebagai seorang front end developer gitu. Nah, di website ini, di website roadmap gitu ya tentang front end gitu, itu dijelaskan tentang step by step-nya. Tapi kalau saya boleh menambahi gitu ya, sebelum belajar tentang ini, itu alangkah baiknya kita juga belajar diimbangi belajar bahasa Inggris gitu, karena ini sangat penting gitu ya. Karena bagaimanapun sumber-sumber belajar, dokumentasi tentang teknologi ini masih dalam bahasa Inggris gitu. Walaupun memang banyak gitu ya di Indonesia yang sudah mulai menulis dalam bahasa Indonesia, tapi secara originalnya di websitenya teknologi misalnya di Tailwind kayak gitu, itu masih dalam bahasa Inggris itu. Karena ketika kita misalnya punya error pun kayak di Stack Overflow kayak gitu, dia dalam bahasa Inggris gitu. Jadi emang sembari kita belajar tools-toolsnya, alangkah baiknya kita juga mengimbangi dengan belajar bahasa Inggris itu ya. Karena ini juga melatih bagaimana cara kita mengkomunikasikan sesuatu, bagaimana cara kita memahami bacaan atau video tutorial kayak gitu. Nah, ini juga sangat penting itu sih. Nah, untuk pertama-tama yang perlu dipelajari adalah HTML, CSS gitu sih. Karena ini kayak core of the core-nya gitu ketika teman-teman masuk ke front end developer gitu. Ibaratnya HTML ini adalah sebuah tubuh, sebuah badan, ibaratnya manusia gitu. Ini sebuah badan, dan CSS-nya ini dia adalah sebuah pakaian yang bisa menghias-hias gitu sih. Nah, HTML dan CSS ini masuk ke bahasa scripting kayak gitu ya, bahasa scripting, dan untuk lebih memvariasikan gitu ketika kita membangun sebuah website gitu, bisa lanjut ke step selanjutnya adalah JavaScript gitu, karena dengan JavaScript ini bakal lebih banyak interaksinya kayak gitu. Di websitenya bisa untuk memodifikasi gitu, misalnya pas buttonnya, atau pas kita ngeluarin sebuah alert gitu ya, atau kotak kecil ketika kita mengklik sebuah button gitu, terus keluar sebuah kotak, terus di sana ada peringatan kayak gitu. Nah, itu bisa dimodifikasi dengan JavaScript gitu. Kemudian selanjutnya ketika teman-teman memulai gitu dalam belajar, selanjutnya adalah belajar tentang Git atau GitHub gitu. Nah, ini juga penting juga gitu, karena di Git dan GitHub ini teman-teman bisa untuk mendokumentasikan gitu hasil belajarnya, baik dari lokal maupun kita serverkan gitu di internet gitu, di GitHub gitu. Dan ini juga bisa sebagai portofolio untuk teman-teman gitu ya. Nggak apa-apa untuk awal-awal kita mengupload step by step dalam kita belajar kayak gitu sih di GitHub kayak gitu. Dan itu juga bagus juga, karena itu bisa dibuka lagi ketika teman-teman misalnya ada problem atau ada error kayak gitu. Nah, itu bisa bisa teman-teman buka lagi gitu ya. Itu terus selanjutnya
teman-teman bisa belajar tentang NPM atau YARN gitu. Jadi ini kayak terminal gitu sih, terminal perintah gitu. Jadi setiap komputer pasti ada ini gitu. Jadi di NPM ini kita bisa menginstal banyak package gitu ya, package atau kode-kode perintah gitu sih. Untuk teman-teman bisa tulis di sana dan bisa install gitu. Nah, terus setelah belajar tiga poin penting ketika menjadi seorang front-end developer gitu, dari mulai HTML, CSS, dan JavaScript, teman-teman bisa mulai mempelajari framework gitu ya, framework CSS gitu terlebih dahulu. Jadi yang terkenal, yang sering dipakai gitu khususnya itu biasanya Bootstrap atau Tailwind gitu. Jadi dengan adanya Bootstrap atau Tailwind ini, teman-teman bisa lebih memudahkan gitu, karena emang di dokumentasinya di sana itu sudah ada komponen-komponennya gitu. Jadi kayak misalnya kita membuat sebuah button gitu, atau kita membuat sebuah tombol gitu. Nah, di sana itu sudah tersedia gitu, dan kita tinggal tinggal mengcopy kode tersebut gitu. Nah, itu akan lebih memudahkan sih. Tapi untuk masuk ke Tailwind atau Bootstrap harus melalui belajar CSS dulu gitu untuk itu sih. Nah, terus setelah teman-teman belajar tentang CSS framework kayak gitu, bisa lanjut ke framework gitu. Frameworknya adalah Vue.js gitu, yang terkenal gitu ya, ataupun library React.js, di mana frameworknya adalah Next.js. Gitu. Nah, ini sering dipakai gitu, khususnya di dunia front-end developer gitu, entah itu Vue, entah itu React Next.js ini, kayak itu, ataupun Angular gitu ya. Biasanya itu 3 itu sih yang biasanya dicari ketika ada locker gitu. Nah, setelah semua step by step ini sudah dilalui, sudah mulai belajar kayak itu, teman-teman harus tetap melanjutkan gitu, harus tetap melanjutkan belajar, harus tetap tetap konsisten gitu, karena emang konsistensi ini kan sangat penting gitu. Nah, mungkin boleh cerita sedikit gitu ya, waktu dulu itu belajar. Jadi waktu bulan Juli saya mulai belajar tentang front-end developer gitu, kurang lebih sekitar 2 bulan. 2 bulan itu belajar dari bootcamp gratisan gitu. Waktu itu ada program gratisan, terus aku ikut gitu, terus mempelajari front-end maupun back-end-nya waktu itu. Nah, di sana dari bootcamp itu akhirnya menambah dengan belajar dari YouTube gitu ya. Menambah belajar dari YouTube dan untuk mengerti secara teorinya gitu, karena kan emang bukan berasal dari jurusan yang informatika atau ilmu komputer, memang perlu teori-teori awal gitu untuk lebih step by step gitu sih. Nah, itu bisa ditambah dengan belajar di YouTube. Nah, di slide selanjutnya itu ada contoh-contohnya ya, kayak ini salah satu sumber belajar gitu ya. Jadi kalau misalnya di YouTube itu banyak banget sih, banyak banget channel-channel belajar pemrograman kayak gitu, dan salah satunya Pak dosen ini ya, Pak dosen online itu Pak Sandika Galih gitu. Di sana juga sudah ada step by step-nya ketika teman-teman mulai belajar gitu sebagai seorang front end developer gitu, udah ada di sana step by step-nya kayak HTML dasar, CSS dasar, terus di sana juga dijabarkan gitu ya, di CSS-nya layouting atau flexbox-nya itu sudah ada semuanya gitu. Kemudian bisa setelah belajar gitu dari bootcamp atau dari YouTube gitu, teman-teman bisa untuk mencoba berlatih logika gitu ya. Nah, bisa mencobanya di Free Code Camp gitu. Ini juga website gratis. Di sana bisa mulai belajar logika-logikanya, terus bisa mulai mempraktekkan apa yang sudah dipelajari gitu. Dan ini akan lebih mempertajam materi gitu sih yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan dari pemerintah pun sebenarnya sudah memberikan akses gitu ya. Jadi kalau dari pemerintah sendiri itu sudah mulai banyak membuka pelatihan gitu ya. Membuka pelatihan itu namanya Digital Talent Scholarship gitu. Nah, ini siapapun boleh ikut gitu, dan untuk tahun sekarang alhamdulillahnya gitu ya, itu ada tema tentang front end developer. Atau teman-teman mau langsung full stack ada juga ya, di Digital Talent Scholarship di sana gitu sih. Itu. Terus
Setelah itu ini bagian yang paling penting gitu dalam sebuah proses belajar, karena ketika sebuah proses kita belajar gitu ya, di sana itu kita harus tahu bahwa konsistensi itu sangat perlu gitu. Aku mencoba mengambil materinya dari buku Atomic Habit gitu ya. Jadi di sana itu dijelaskan bahwa ketika kita berprogres gitu, setiap harinya selama 1 tahun itu 1% selama 1 tahun gitu sudah terlihat hasilnya gitu ya. Itu sudah naik sekitar 37,78% gitu. Nah, ketika kita tidak berprogres selama setahun, itu sudah berkurang juga gitu, 0,03%. Dan artinya di sini bahwa yang paling penting dalam proses kita belajar adalah konsistensi gitu. Nah, di tabel yang sebelah kanan ini juga dijelaskan bahwa ketika kita belajar itu bakal mengalami sebuah proses gitu. Dan proses ini itu butuh waktu gitu. Jadi diibaratkan sebagai sebuah grafik. Ketika teman-teman belajar, mungkin awal-awalnya oke lah, mulai enak gitu ya. Dan pasti setelah berjalannya waktu akan ada rasanya bosan gitu. Nah, rasa bosan-bosan ini atau rasa-rasa yang kayak ngerasa, aduh aku nggak tahu nih buat apa kayak gitu. Nah, itu ibaratnya kayak landai gitu ya. Itu masih berprogres tapi itu masih landai, belum menembus ke titik hasil gitu. Itu sih. Nah, ketika teman-teman bisa konsisten di sana, itu nanti akan ada waktunya teman-teman menemukan titik di mana oh ini hasilnya. Udah mulai tahu, udah mulai harus tahu harus ngapain, udah mulai bisa untuk membuat sebuah proyek. Nah, itulah waktu-waktu ketika sudah mulai muncul hasil-hasilnya. Dan dari James Clear juga, itu dia penulis Atomic Habit juga di sana menjelaskan bahwa oke lah, tujuan itu penting gitu dalam sebuah perjalanan, tapi bagaimana sistem kita dalam belajar gitu ya, itu juga tak kalah pentingnya gitu, karena itu kan berprogres dari hari demi hari kayak gitu ya. Itu. Nah, ketika sudah mulai belajar gitu, dan sudah mulai yakin, sudah mulai bisa membuat sebuah project, itu bisa memulai gitu ya, sudah bisa memulai untuk mencari sebuah peluang-peluang pekerjaan gitu. Nah, kalau saya pribadi itu memulai dengan cara internship gitu, karena benar-benar memulai dari awal gitu, dan internship ini jadi pilihan saya pribadi karena dari internship ini saya beradaptasi kayak gitu, beradaptasi dengan dunia pekerjaan, beradaptasi dengan proyek-proyek real project itulah ibaratnya gitu ya, dalam dunia developer kayak gitu, dan mulai bertemu dengan banyak developer yang lain gitu, kayak ketemu sama backend, ketemu sama graphic designer, ketemu sama ilustrator, ataupun ketemu dengan marketing gitu ya. Dan itu sangat-sangat banyak memberikan pengalaman gitu di internship ini. Nah, untuk syarat-syaratnya sama gitu ya, kayak kita pas melamar kerja sih. Itu butuh CV atau resume kayak gitu. Terus kita juga butuh portofolio, di mana portofolio ini untuk front-end developer bisa menaruh GitHub-nya gitu, atau contoh project-nya gitu, bisa link project-nya yang udah pernah dibuat atau hasil website yang udah pernah dibuat kayak gitu. Dan juga bisa dalam bentuk tulisan gitu, kayak misalnya di Medium atau di blog teman-teman gitu, atau teman-teman berinisiatif untuk membuat blog sendiri gitu dan bisa dicantumkan di Zerisam gitu, itu juga bagus banget sih. Dan yang tak kalah penting adalah kita menyiapkan juga mengenai public speaking gitu, karena ketika kita lulus secara administrasi, tapi setelah itu kan masih ada prosesnya. Nah, prosesnya biasanya adalah wawancara, dan dengan public speaking ini teman-teman bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran itu tersampaikan gitu ke pewawancara atau HR gitu. Dan ini jadi bagian penting dalam proses untuk apply sebuah peluang pekerjaan gitu. Nah, di sisi lain selain apply internship juga bisa
apply ke full time job gitu. Kalau misalnya teman-teman udah benar-benar pede dan udah banyak pengalaman gitu ya, bisa langsung apply ke full time job ataupun bisa berkarir secara freelance gitu. Karena kan sekarang sudah mulai berubah gitu ya dunia pekerjaan ini, dan dari manapun bisa untuk bekerja kayak gitu. Dari rumah bisa bekerja gitu, atau sambil ngekos gitu, itu bisa bekerja gitu sih. Dan itu sangat mungkin di dunia sekarang gitu sih. Dan di mana kita mencari info-info ini itu udah sangat banyak gitu di internet, banyak sekali di platform pekerjaan gitu kayak LinkedIn juga banyak gitu, ataupun di internet di Instagram juga sudah banyak akun yang memposting tentang pekerjaan di bidang IT gitu, termasuk dari lokal programmer juga salah satu media yang bergerak di sana gitu, ataupun di Telegram gitu, dan itu sudah banyak sekali untuk peluang-peluang dan informasinya. Kalau misalnya freelance bisa di Upwork misalnya, itu bisa di sana ya untuk freelance-nya gitu sih. Nah, tinggal bagaimana teman-teman merancang strategi aja gitu. Karena kan setiap perjalanan orang kan berbeda gitu. Mungkin yang saya alami itu akan berbeda dengan orang lain gitu. Karena benar-benar waktu itu saya belajar kurang lebih sekitar 2 bulan, terus ditambah sekitar 4 bulan itu belajar dari YouTube gitu, terus baru memahami tentang HTML, CSS gitu, terus mencoba untuk membuat proyek-proyek kecil-kecilan, terus nyoba untuk mendaftar internship gitu, dan alhamdulillahnya udah keterima di internship dan sampai sekarang itu sih. Itu jadi jangan pernah takut gitu ya untuk mencoba, karena tanpa mencoba kita nggak tahu ya hasilnya apa gitu. Apa ya, ibaratnya kita nggak tahu apa yang emang kita nggak tahu gitu, dan untuk tahu itu ya kita harus mencobanya gitu sih. Itu, dan untuk kesimpulannya ya tadi udah banyak ya sharing kita tentang apa itu front end developer, terus kita harus punya alasan terlebih dahulu gitu kenapa kita memutuskan berkarir di sana gitu. Terus step by step-nya juga, materi-materinya juga sudah banyak gitu ya, sudah banyak ada gitu di internet, baik secara video, baik secara tulisan maupun bootcamp gitu, baik itu berbayar atau enggak, itu udah banyak sekali sih untuk sekarang gitu. Dan dari sana kita sambil kita apply sesuatu, kita apply job, kita harus terus belajar gitu, dan belajarnya ini tidak kenal henti gitu. Walaupun kita udah keterima, kita tetap harus belajar gitu sih. Dan kita mencari peluangnya dari internship, dari full time job ataupun dari freelance gitu. Dan dari semua itu yang terpentingnya adalah kita action gitu, atau kita memulai sesuatu gitu sih. Karena untuk bisa tahu hasilnya seperti apa, mau tidak mau kita harus mencoba gitu ya teman-teman. Nah, itu mungkin share dari saya pribadi gitu tentang pengalaman saya waktu itu belajar benar-benar dari nol, dari mulai dasarnya, terus alhamdulillahnya sampai titik sekarang gitu. Dan tentunya banyak sekali orang-orang yang membantu saya secara pribadi gitu, baik secara moral maupun secara keilmuan gitu sih. Dan itu juga penting banget gitu, karena untuk dalam kita belajar gitu yang terpentingnya juga mengenai lingkungan belajarnya gitu sih. Jadi kita bisa tetap semangat dengan apapun kejadian yang terjadi, dengan apapun resiko yang sedang kita ambil, mau tidak mau kita harus tetap belajar dan tetap melangkah itu. Dan saya terinspirasi juga dari kreator Node.js. Dia bilang bahwa you can never understand everything gitu, but you should push yourself to understand the system gitu. Jadi mungkin kita tidak tahu apapun, tapi kita bisa mempush diri kita sendiri itu ke dalam sebuah sistem gitu. Nah, sistem ini adalah jalan-jalan yang teman-teman bisa ambil gitu untuk terus belajarnya, karena emang sekarang sumber belajar udah ada di manapun kayak gitu, dan tinggal bagaimana teman-teman membuat sebuah sistem. Untuk sistem ini bisa membuat teman-teman terus belajar hari demi hari, tidak kenal rasa bosan kayak gitu, dan itu sudah bisa dijalani gitu sih dengan background apapun gitu ya, di bidang programmer itu bisa mulai dari bidang apapun gitu, asal yakin sama diri sendiri dulu sih yang terpenting untuk
kita memulai gitu ya teman-teman. Oke, itu sharing dari saya, dan yang terpentingnya juga let's break the limit gitu. Jadi jangan biarkan keterbatasan membuat kita tidak bisa untuk melampaui diri kita kayak gitu sih. Dan itu sekian dari saya secara sharingnya. Mungkin dari teman-teman pasti punya pengalaman secara pribadi dan juga punya tips-tips atau hal-hal yang perlu di-sharingkan, boleh banget kita sharing di sini gitu sih. Itu ya, terima kasih teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Kak Fajar Adi, makasih banget udah sharing pengalamannya, mulai dari ternyata kakak ini belajar mulai dari nol ya, yang tadinya dari teknik elektro, basicnya ternyata bisa menjadi seorang front end developer. Itu keren banget sih Kak. Buat teman-teman barangkali ada yang mau bertanya, untuk sesi tanya jawab, teman-teman boleh pakai fitur raise hand. Terus nanti Kak teman-teman bisa perkenalkan diri, kemudian sebut namanya, atau kalau enggak teman-teman boleh via chat ya, nanti di chat ke teman-teman, di kolom chat itu formatnya nama, kemudian pertanyaannya apa. Oh, boleh. Itu ada pertanyaan dari Kak Nabila. Katanya izin. Oke, kayaknya keputus-putus ya videonya. Boleh share pengalaman kakak gak? Tahapan yang paling sulit bagi kakak sendiri ketika. Oke, ini agak keputus ya kalau dari saya. Dari Mbak Moderator tadi keputus nggak suara-suaranya? Dari teman-teman yang lain, jelas nggak suaranya? Oke, kayaknya emang ada gangguan jaringan gitu ya. Nanti kita sambil nunggu moderator aja gitu ya. Mungkin dari Mbak Moderator tadi ada gangguan sinyal kayak gitu. Sambil nunggu, mungkin alangkah baiknya saya nyoba jawab gitu ya. Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat kayak gitu. Sambil menunggu Mbak Moderator gitu. Dari Kak Nabila, boleh sharing pengalaman kakak, nggak tahapan yang paling sulit bagi kakak sendiri ketika memulai menjadi front end, dan apakah butuh modal yang besar untuk mulai jadi front end? Terima kasih. Sangat bagus pertanyaannya gitu ya, karena ini juga sempat saya mempertanyakan gitu sih waktu mau memulai di bidang IT gitu. Dan kalau dari pengalaman pribadi, kalau dibilang modal awalnya, kayaknya bisa tanpa modal sih gitu, karena yang kita butuhkan itu toolsnya gitu. Toolsnya ini berarti laptop gitu atau komputer kayak gitu, dan juga jaringan internet. Itu aja sih untuk modal awalnya gitu. Dan saya coba share waktu pengalaman dulu itu ya, waktu di bulan Juli itu, jadi saya nyari-nyari sebuah informasi gitu tentang pelatihan-pelatihan, dan ternyata ada sebuah pelatihan bootcamp gitu, yang bootcamp yang isinya tentang web developer gitu sih waktu itu gitu. Dan itu gratis gitu, jadi tanpa biaya. Dan di sana saya memulai belajar dengan 2 jam setiap harinya gitu di waktu malam gitu, karena emang waktu itu posisinya bahwa saya masih di rumah, terus dari pagi sampai sore gitu saya harus jaga toko gitu ya, jaga toko karena di rumah ada toko, dan harus bantu
orang tua untuk berjualan di toko kayak gitu sih, dan baru ada waktu setelah Isya gitu. Jadi di rumah nggak ada wifi gitu, terus saya setiap selesai Isya itu pergi ke tempat tante saya gitu, karena emang di sana itu ada wifi gitu sih. Jadi di sana setiap malamnya gitu, bahkan berlangsung sampai 2 bulan gitu, setiap malamnya belajar di bootcamp itu gitu sih, selama 2 jam setiap harinya gitu. Jadi belajar tentang teorinya, terus mempraktekkan apa yang sudah dipelajari itu gitu selama 2 jam itu kayak gitu. Dan kalau misalnya butuh waktu lebih, ya bisa menambah gitu. Kalau saya pribadi waktu itu minimal 2 jam sih. Jadi setiap malam itu belajar tentang front end developer ini di bootcamp tersebut itu selama 2 jam setiap harinya, setiap malam kayak gitu. Itu. Dan saya review, terus saya tulis juga waktu itu lumayan banyak catatannya tentang sintaknya gitu ya. Karena benar-benar nggak tahu sih dari awal itu apa maksudnya gitu, sintak-sintak ini, terus ini logikanya gimana gitu. Dan waktu itu saya tulis di sebuah buku gitu. Jadi saya tulis, terus saya belajar teorinya, saya praktekin gitu selama 2 bulan itu gitu sih. Nah dari sana hal yang terberatnya adalah saya nggak tahu ini mau buat apa gitu, karena saya nggak mudeng-mudeng waktu di awal gitu, benar-benar nggak mudeng ini apa maksudnya gitu, terus mau buat apa juga gitu, karena belum mudeng dan ya di fase-fase yang bisa dibilang sudah mulai bosan gitu sih. Tapi alhamdulillahnya bisa sampai selesai untuk menyelesaikan pembelajaran itu, baik front end maupun back end-nya. Terus dari sana saya mau coba untuk memperdalamnya dari YouTube gitu, dari menonton YouTube. Itu dari Pak Sandika Galih yang tadi itu ya, saya menyelesaikan bagian front end developer-nya dari mulai HTML, CSS gitu, terus ke bagian CSS kayak flexbox-nya kayak gitu. Terus itu diselesaikan semuanya, itu membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan gitu untuk menyelesaikan semua video itu, karena satu video itu sekitar 30 menit gitu, dan itu sudah ada sekitar 50 video lebih gitu, dan itu membutuhkan waktu yang banyak banget sih, emang harus lembur gitu itu. Dan dari sana udah mulai paham tentang materinya, terus udah mulai bisa mengerti ketika lihat sebuah dokumentasi project dalam coding-codingnya gitu. Dan dari sana ya sudah mulai berencana untuk apply gitu sih. Itu jadi yang bisa ditekankan di sini bahwa siapapun itu bisa memulai gitu, karena modalnya yang paling penting ini konsistensi dan tekad gitu sih, karena dalam coding ini kan kalau misalnya benar-benar baru dan benar-benar background-nya sangat berbeda gitu. Nah itu emang butuh effort yang lebih banyak gitu di awal gitu, karena harus memulai dari nol gitu sih. Itu jadi untuk modalnya secara uang bisa dibilang lebih ke waktu gitu sih, terus lebih ke kayak barangnya kayak komputer atau laptopnya, dan koneksi internet itu sudah bisa memulai untuk belajar gitu. Itu kalau misal dari Mbak Nabila untuk jawabnya gitu, Mbak moderator. Oke, baik Kak. Tadi ada sedikit mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Halo? Iya, ya. Oke. Masih ke mute kayaknya, Mbak. Iya, halo, maaf. Maaf, ini koneksinya jelek banget. Ya Kak, ini ada
pertanyaan lagi dari Kak Deva, katanya mohon maaf Kak, sebelumnya nggak bisa on mic karena error. Terus Kak bisa kasih contoh portofolionya nggak? Soalnya suka bingung, aku sudah belajar ini tapi takut kurang. Mungkin kakaknya bisa kasih referensi portofolionya katanya. Oke, oke. Di atas itu sebenarnya masih ada Artinya pertanyaan terkait itu ya. portofolio Kak, apa kakak bisa kasih? Oh ya, Oke, maaf oke. tadi keputus soalnya wifi. Maaf banget Kak. Iya, iya. Mungkin bisa jawab dulu Um, pertanyaan dari Kak Deva. Oke, oke. Di atas itu juga ada pertanyaan gitu Oh, boleh dari dijawab kalau bisa kakak. Oke, dari Kak Wahyu ya. Saya Oh, coba boleh Kak. jawab dari Kak Ya. Wahyu dulu gitu. Dari Kak Wahyu ini dia bertanya tentang visualisasi perkembangan front-end developer terhadap era metaverse kayak gitu ya. Oke, boleh saya screen nggak ya? Aku coba ini ya, coba membuka LinkedIn gitu ya. Jadi di sana itu untuk yang dari Meta itu dia banyak banget open recruitment gitu ya, open recruitment tentang front end developer kayak gitu. Nah, aku coba buka dulu LinkedIn gitu. Nah, semoga koneksinya bagus biar teman-teman bisa ada visualisasinya gitu. Bentar. Ini aku share. Ini ya. Ini tentang LinkedIn gitu. Jadi kalau misalnya di LinkedIn itu kan kita bisa nyari ya, gitu. Kayak misalnya front end developer. Di Meta gitu ya, di Facebook gitu. Kita coba cari ya. Kalau kemarin yang pas aku lihat itu dari Meta gitu, dari Meta juga mereka sedang banyak sekali gitu membuka peluang tentang front end developer, dan emang di sana para front end developer ini di hiring kayak gitu ya, di hiring untuk apa namanya, untuk bisa ini sih, untuk bisa membuat sebuah tampilan visual gitu dalam bidang metaverse-nya kayak gitu. Dan di sana juga apa ya, juga sangat banyak itu peluang-peluang sebagai seorang front end developer gitu di sana gitu ya, tentang ininya. Tapi aku coba nyari dulu ya, semoga ketemu gitu sih. Nah, ini, sorry salah. Jadi Meta itu kalau misalnya kita lihat di LinkedIn itu banyak banget lagi buka job gitu. Nah, ini di Meta gitu. Mana nih? Nah. Secara visualisasinya emang nanti seorang front end developer itu bakal banyak di hire gitu untuk membuat sebuah visualisasi dalam dunia metaverse gitu sih. Kalau aku lihat deskripsinya gitu di job-job yang mereka posting gitu, itu sedang banyak banget mereka hiring gitu untuk bagian. Nah, ini contohnya ya. Jadi mereka itu banyak banget open gitu di berbagai negara, di UK juga mereka sedang hiring, entah itu internship atau secara full time kayak gitu. Nah, di sana secara jobnya kita bisa lihat di sini gitu ya. Jadi secara jobnya dia bakal membuat sebuah produk gitu sih, sebuah produk di mana dia itu bisa untuk dipakai
nantinya dipakai untuk dunia metaverse kayak gitu sih. Dan prasyaratnya juga sama gitu ya. Kita harus bisa HTML, CSS, JavaScript gitu. Terus kita harus tahu juga tentang konsep UI komponen gitu. Dan ini juga salah satu persyaratan-persyaratannya gitu ya. Nanti teman-teman bisa nyari sendiri gitu untuk penjelasan lebih lanjutnya gitu. Tapi emang kalau aku lihat sih dari Meta ini mereka sedang banyak membuka peluang sebagai front end developer gitu sih. Nah, itu ya teman-teman. Kalau aku nangkepnya kayak gitu sih untuk dunia metaverse gitu ya. Jadi dari pertanyaan sama sebenarnya membuat sebuah tampilan entah itu website atau tampilan dunia secara metaverse-nya gitu. Itu karena itu yang membuatkan seorang front end gitu. Jadi front end itu pasti berkaitan dengan tampilan yang dilihat oleh user kayak gitu, dan ya pastinya dengan adanya dunia visual, nah tugas seorang front end developer bakal membuat tampilan secara visualnya itu gitu sih. Itu ya kalau yang aku tangkap. Nanti Kak Wahyu bisa nyari lebih lengkapnya gitu ya di LinkedIn tadi. Di sana ada Meta, terus bisa dicek satu persatunya gitu sih. Itu ya. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tentang portofolio gitu ya, tentang portofolio. Oke. Saya nyoba nampilin gitu ya, nyoba nampilin lagi untuk contohnya gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dimasukkan ke dalam portofolio kita gitu. Salah satunya itu GitHub ya. Jadi GitHub itu kan kita bisa menyimpan proyek-proyek kita gitu, kode-kodenya itu di GitHub gitu. Dan di sana kita bisa membuat sebuah rekam jejak bagaimana kita membuat sebuah proyek, bagaimana di sana kita mendeploy gitu, mendeploy sebuah coding kita itu ke dalam sebuah tampilan gitu sih. Dan aku nanti bakal nyontoin sih. Ini ada salah satu contohnya. Ini kemarin project yang aku buat. Aku coba saya share screen lagi ya. Ini contohnya. Nah, ini project yang kemarin aku buat gitu dengan teman-teman di internship gitu. Jadi di sini aku dikasih project untuk redesign sebuah website gitu, dan dari UI dan UX-nya mereka riset gitu secara perusahaan yang lain gitu ya, dan mereka akhirnya membuat sebuah desain gitu, membuat sebuah desain UI-nya gitu sih. Dan tugasnya seorang front end ya bagaimana caranya dari desain tersebut bisa kita buat secara tampilan website gitu. Dan ini kemarin yang saya dan teman-teman buat gitu. Ini membuat sebuah website company profile gitu sih. Jadi di sini itu secara visual gitu ya. Jadi ini sebuah websitenya gitu. Terus ada beberapa halaman-halaman gitu di website ini. Kayak misalnya ada halaman portfolio, terus ada halaman tentang kami gitu. Dan ini salah satu contoh portofolio yang kalau misalnya udah pernah membuat project, nanti teman-teman bisa masukin aja gitu ya link-link ini gitu, link-link alamat website ini ke dalam resume atau CV-nya gitu sih. Itu ini contoh portofolionya gitu, yang secara realnya bisa terlihat gitu ya. Itu kalau misalnya teman-teman belum punya project yang udah di deploy gitu, nah bisa mencantumkan GitHub-nya aja gitu sih, GitHub-nya atau Medium-nya gitu. Jadi Medium itu tulisan-tulisan teman-teman di bidang-bidang IT atau bidang-bidang khususnya front end developer gitu, itu bisa dicantumkan sih di resume atau CV dari teman-teman gitu. Itu biasanya nanti pas teman-teman apply terus nanti keterima di seleksi administrasi kan masuk ke seleksi wawancara gitu ya. Dan di seleksi wawancara tersebut biasanya HR-nya itu bakal nanya project apa yang pernah
pernah dibuat kayak gitu. Project apa yang pernah dibuat, terus nanti mereka meminta untuk kita menampilkan project tersebut gitu, terus nanti ditanya-tanya gitu sih tentang teknologi apa yang dipakai, terus nanti cerita secara historinya itu seperti apa kok bikin project ini kayak gitu, dan kontribusi di tim itu ngapain aja gitu. Biasanya hal-hal tersebut yang ditanyakan oleh HR gitu ya ketika wawancara gitu ya. Untuk Kak Deva gitu ya. Makasih untuk pertanyaannya gitu, dan juga Kak Wahyu tadi ya. Makasih juga untuk pertanyaannya. Kurang lebih seperti itu ya untuk tampilan portofolionya. Itu bisa mencantumkan hasil proyeknya gitu. Tapi kalau misalnya belum ada, bisa mencantumkan GitHub ataupun Medium gitu. Dan kalau misalnya nih, Kak, aku belum ada gambaran gitu mau bikin project apa gitu. Nah, teman-teman bisa nyari di YouTube gitu ya. Nah, di YouTube itu bisa nyari kayak misalnya project front end developer gitu. Nah, di sana itu banyak sekali channel yang membahas tentang portofolio, dan teman-teman bisa mengikuti step by step coding-codingannya kayak gitu. Nah, itu bisa jadi juga portofolio teman-teman gitu. Asalkan nanti dicantumkan ya sumber belajarnya dari mana itu sih. Itu ya untuk masalah portofolio. Oke, itu gimana Mbak moderator? Apakah lanjut ke bawahnya apa gimana? Oke, kayaknya ada gangguan ya dari Mbak moderator, Mbak Rahila gitu. Aku nyoba jawab aja ya. Gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Kak Fahri gitu ya. Untuk saat ini framework atau library apa gitu yang paling disarankan untuk dipelajari supaya bisa menjadi seorang front end developer yang paling diminati, kira-kira apa ya Kak gitu. Nah, tentang framework atau library kayak gitu. Nah, ini kalau sekarang ternyata banyak disadarkan bahwa sebenarnya framework itu tergantung kebutuhan kayak gitu sih sebenarnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau gitu ya untuk melihat secara risetnya, itu ada risetnya. Jadi risetnya itu diadakan oleh Stack Overflow gitu. Jadi penelitiannya itu meriset berbagai bidang gitu, khususnya di developer gitu. Jadi untuk front end-nya di riset juga gitu. Di sana nanti ada hasilnya gitu. Ada hasilnya framework apa yang sekarang paling terkenal gitu. Gitu sih. Itu udah ada. Kalau misalnya mau ditampilkan itu ada di survei gitu ya, yang diadakan oleh Stack Overflow gitu. Tapi sepanjang perjalanan sampai sekarang gitu, ataupun pas saya sendiri nyari-nyari Locker gitu waktu kemarin-kemarin, ada tiga framework atau library yang paling dicari gitu sih untuk seorang front end developer gitu. Yang pertama adalah React.js gitu, React.js atau Next.js gitu ya, itu. Kemudian Vue.js, dan yang selanjutnya adalah Angular kayak gitu. Nah, teman-teman mau pilih yang mana itu bagian pilihan gitu sih, bagian pilihan dari teman-teman pribadi gitu. Kalau misalnya saya pribadi, saya belajarnya itu pertama justru Vue dulu gitu. Saya belajar Vue.js terlebih dahulu, terus baru kemarin-kemarin dikit-dikit banget gitu belajar tentang Next dan juga React.js gitu. Kalau Angular aku belum pernah, tapi untuk project-project di internship ini lebih banyaknya pakai Vue kayak gitu. Dan kenapa pakai Vue itu juga ada alasannya gitu, karena emang di developer yang lain yang dia backend itu dia pakai Laravel gitu, dan ketika kita berdiskusi gitu, nah akan lebih baik saya pakai Vue aja gitu untuk lebih memudahkan untuk integrasinya gitu sih dengan backend developernya gitu. Nah, makanya kalau dari pengalaman saya pribadi mencari dan meriset gitu, dari hasil riset yang udah diteliti oleh para peneliti itu yang mereka mengadakan survei, ada 3 gitu ya, Vue, React.js dan juga Angular gitu ya. Itu untuk framework. Tapi untuk framework CSS-nya itu ada 2 yang biasanya dipakai, itu Bootstrap dan juga Tailwind gitu ya, untuk framework dari CSS-nya. Tuh ya teman-teman. Oke, saya coba lanjut lagi ke bagian
ke pertanyaan selanjutnya gitu dari Kak Wahyu gitu ya. Apabila kita cuma memiliki portofolio dan juga internship mengenai back-end developer, namun berniat untuk menjalani internship ataupun kerja full-time sebagai front-end developer, apa yang dapat kita lakukan untuk convince HR-nya? Oke, jadi artinya Kak Wahyu ini tuh awalnya itu belajar sebagai seorang back-end developer gitu, dan untuk kerjanya itu memilihnya justru sebagai front-end developer. Nah, ini kan dua hal yang berbeda gitu ya, dua hal yang berbeda karena front end ini lebih ke tampilan secara websitenya apa yang dilihat oleh pengguna, sedangkan back end developer itu dia lebih mainnya di server dan database, itu pasti portofolionya berbeda gitu ya. Dan ketika misalnya Kak Wahyu ini memutuskan untuk bekerjanya justru sebagai front end, alangkah baiknya juga ada portofolio yang tentang front end developer-nya kayak gitu sih. Kenapa? Karena ketika nanti teman-teman itu ketemu sama klien gitu kayak freelance ataupun full time gitu ya, itu pas di tes HR-nya itu bakal ditanyakan tentang proyek apa yang udah pernah dikerjakan gitu. Dan ketika Kak Wahyu melamar sebagai front end gitu ya, pasti juga bakal ditanya sih proyeknya front end itu apa. Nah, ketika ditanya itu ya kita harus show gitu sih untuk proyeknya gitu. Dan alangkah baiknya punya portofolio juga di front end gitu ya. Kalau menurut saya pribadi gitu sih, karena agak berbeda gitu. Kecuali pas lagi internship gitu, itu juga ngerjain front end juga gitu. Nah, itu mungkin bisa dibicarakan gitu pas lagi wawancara, jadi jelasin aja gitu. Oke, untuk task utamanya saya sebagai seorang backend developer, tapi pas di internship itu juga merangkap gitu sebagai seorang front end developer, dan inilah hasil portofolionya. Jadi saya juga sebagai front end dan juga sebagai back end. Nah, itu bagus juga kalau misalnya punya pengalaman itu ya Kak. Itu sih kalau dari saya pribadi. Jadi portofolio itu kan tujuannya untuk sebagai bukti kita pernah mengerjakan sesuatu gitu sih. Makanya mau tidak mau ya harus ada contoh proyeknya gitu sih. Itu ya Kak Wahyu. Oke, terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu sambil nunggu Kak moderator gitu ya. Ada dari Kak Deva gitu. Kak Deva tanya tentang di Indonesia UI, UX sama front end masih sepaket atau sudah dipisah ya Kak? Oke, pertanyaan yang menarik gitu ya, karena ini juga juga banyak di loker itu kadang-kadang mereka mencampurkan gitu ya. Tapi aneh juga gitu karena itu sebenarnya dua orang gitu. Harusnya dua orang gitu sih harusnya. Nah, mungkin teman-teman bisa mengecek itu di LinkedIn gitu ya, di LinkedIn atau di misalnya di Instagramnya lokal programmer gitu. Di sana kan pasti misalnya loker apa, terus nanti prasyaratnya apa gitu ya. Nah, biasanya nih untuk front end developer itu bakal dicantumin mengerti konsep UI UX kayak gitu. Nah, maksudnya apa sih kenapa ada kata-kata itu gitu. Jadi kenapa ada sebuah prasyarat itu karena tugas seorang front end developer itu kan memvisualisasikan atau men-slicing gitu hasil dari desain itu ke dalam tampilan website gitu. Nah, setidaknya tahu konsepnya, tahu konsep dari desain itu gitu sih. Nah, itu makanya biasanya di loker itu ada tulisan mengerti konsep UI atau UX developer menjadi nilai lebih gitu. Nah, maksudnya itu ya, bukan berarti teman-teman harus mendesain secara dari awal gitu. Artinya kalau misalnya itu teman-teman dikasih task mendesain dari awal, berarti namanya bukan front end developer tapi full stack designer terus plus front end developer gitu nanti jadinya. Dan di Indonesia rata-rata sudah mulai dipisah gitu ya. Di Team Up Studio juga banyak anak-anak UI UX gitu. Ada yang dari Tokopedia, terus ada juga dari beberapa company yang lain gitu. Mereka sudah dipisah kok. Jadi mereka memang kerjanya ya sebagai UI atau UX kayak gitu. Bahkan
UI UX juga kadang-kadang dipisah juga gitu, kayak UI-nya sendiri, UX-nya sendiri gitu. Nah, itu sudah mulai tertata gitu. Jadinya enak sih karena task kita sudah jelas mau ngapain gitu. Ketika UX berarti kita research kayak itu. Ketika UI berarti kita desain tentang tampilannya gitu. Ketika kita front end berarti kita ya men-slicing hasil dari desain itu ke dalam tampilan sebuah website gitu sih. Jadi sekarang sudah mulai dipisah-pisah gitu sih. Tinggal bagaimana teman-teman melihat peluang kerjanya di sana, judulnya apa, terus dilihat di prasyaratnya itu apa. Nah, kira-kira kalau misalnya itu cocok, ya tinggal langsung aja dilamar gitu sih. Untuk mencoba gitu peluang kerjanya. Halo Kak Rahila, ini jadi saya lanjut dulu gitu tadi. Dan jawab Ya teman-teman gitu maaf ya. banget Kak, ini jaringannya di sini jelek banget. Mohon maaf buat teman-teman semua. Terima kasih udah dijawab pertanyaannya ya Kak. Mungkin selanjutnya masih ada pertanyaan atau Masih sudah terjawab? ada beberapa gitu ya. Ada beberapa pertanyaan gitu. Ini. Ini ada Satu lagi sih, pertanyaan ada satu lagi. dari admin locker programmer Kak. Iya. Ya, katanya menurut Kakak, tren website ke depannya itu akan seperti apa? Kemudian, apakah website ini akan melibatkan 3D object di dalamnya, Kak? Boleh Oke. dijawab? Ya, tren ke depan itu kan apa ya? Sebuah perubahan itu kan sangat cepat kayak gitu, dan sebagai seorang developer itu mau tidak mau kita harus mengikuti perubahan itu gitu, karena ketika kita berhenti ya kita bakal tertinggal gitu sih. Dan kemarin-kemarin sempat nyari-nyari juga kayak gitu, kayak ke depan itu akan seperti apa gitu. Dan pas saya nyari kebetulan gitu ya, itu sudah mulai banyak website yang mereka itu sudah mulai pakai 3G object gitu ya. Jadi di sana itu sudah menampilkan kayak sebuah ruang kayak gitu websitenya. Jadi pas kita akses kayak kita ngerasa kayak sudah di sebuah dimensi yang lain gitu, kayak misalnya website itu dikonsep seperti alam semesta kayak gitu, dan di sana ada planetnya, terus di sana ada tempat-tempat gitu di mana kita bisa mengakses informasi di sana gitu, terus ada gambar-gambar yang mereka itu bergerak secara 3G kayak gitu, dan itu sudah mulai banyak ke arah situ gitu. Dan kemarin saya sempat ngambil jadi di internship ini kita dikasih sebuah peluang gitu untuk ngambil sebuah kursus gitu sih, dan salah satu kursus yang diambil itu tentang kreatif kode kayak gitu. Jadi di sana itu dia di kursus tersebut instrukturnya itu menjelaskan bagaimana kita membuat sebuah kreatif code gitu dengan JavaScript waktu itu gitu. Jadi dari hasil kode itu nanti bakal muncul sebuah visual 3G gitu sih. Kayak misalnya seorang developer itu mengcoding gitu ya, mengcoding sebuah kode gitu yang nantinya bakal tampil secara 3G. Contohnya kayak mengcoding sebuah hewan gitu, sebuah hewan kuda kayak gitu. Nah, kudanya itu seperti sebuah partikel-partikel gitu, sebuah partikel-partikel yang mereka itu muncul di website tersebut terus membentuk sebuah hewan gitu, sebuah kuda kayak gitu. Nah, itu sangat-sangat menarik sih kalau misalnya tren-tren ke depannya gitu, dan ya mau tidak mau ya harus belajar juga masalah tentang perkembangan teknologi khususnya ke depannya gitu, karena ya itu menarik juga sih, dan itu patut untuk dipelajari gitu sih. Itu ya untuk jawabannya. Itu kamu moderator. Oke, baik. Makasih Kak Fajar atas jawabannya. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya Kak. Untuk selanjutnya mungkin ada sesi dokumentasi. Jadi buat teman-teman yang memungkinkan untuk on cam boleh on cam, boleh on cam. Iya, sebelumnya ini ada link, saya udah kirimin di chat. Link itu buat feedback dari kalian terkait kritik dan juga saran pada event kali ini. Teman-teman
boleh isi Google Form-nya. Linknya sudah saya kirim via chat. Oke, teman-teman, kalau misalkan operator boleh langsung saja di screenshot untuk dokumentasi mungkin. Ya, 1, 2, 3. Oke. Dimulai dari hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Oke, lagi 3, 2, 1. Sekali lagi Kak. 3, 2, 1. Oke. Sudah selesai Kak. Boleh saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Teman-teman mungkin event pada kali ini dicukupkan sampai di sini. Intinya dari Kak Fajar katanya jangan pernah takut untuk mencoba ya Kak, karena kita nggak akan tahu ke depannya kayak gimana kalau kita tidak mencoba sama sekali. Buktinya Kak Fajar aja yang basicnya dari teknik elektro bisa sampai menjadi seorang front-end developer gitu. Itu tuh hebat banget. Tepuk tangan dong buat Kak Fajar. Kemudian ada quote juga nih dari Kak Fajar, katanya, "You can never understand everything, but you should push yourself to understand the system." Oke teman-teman, makasih banget yang udah join ikut event kita pada kali ini tentang how to be a front-end developer for beginner. Terima kasih juga kepada Kak Fajar yang udah sharing pengalamannya, kemudian ilmunya juga, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman boleh leave join. Terima kasih. Terima kasih ya untuk semuanya gitu, dan mohon maaf apabila ada banyak salah kata, dan makasih juga untuk local programmer ya yang telah memberikan kesempatan gitu untuk sharing di malam hari ini. Sukses terus Kak. Oke. Selamat malam.